Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas. Jelas, Pak. Ya, jadi silakan dibuka kamera videonya. Kita akan segera mulai pertemuan pada hari ini. Dinda, Delia, Sandy. Oke, selamat pagi kawan-kawan, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Seminar Manajemen Wirausaha. Ini adalah pertemuan kedua, yang mana pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengembangkan usaha kecil. Nah, nanti saya juga berikan contoh-contohnya yang sudah langsung memang saya lakukan sendiri, ya. Jadi ini contoh bukan hanya sekedar cakap-cakap, tapi memang sudah dipraktekkan dan dilakukan. Kelas ini saya lihat 10 orang, ya. Jadi 7 orang, 3 orang nggak hadir. Nggak apa-apa, nanti sambil berjalan kita tunggu apakah hadir atau tidak, nanti kita absen di akhir kuliahan. Tadi malam saya sudah kirim bahan, Cukup. tapi jika kamu kembangkan akan bisa panjang, karena setiap poin-poin yang saya buat per slide itu bisa lagi dikembangkan sesuai dengan kedalaman ilmu apa yang mau kita capai. Jadi karena di sini saya nggak mau terlalu membahas itu terlalu dalam sekali, karena harus kalian pahami dulu apa konsep-konsep yang menjadi hal yang utama di dalamnya. Nanti mungkin cara pendalamannya di mata kuliah lain yang kalian ambil. Nah, jadi hari ini judul kita mengembangkan, udah nampak slide saya? Nampak, Pak? Pak. Mengembangkan usaha kecil. Nah, dari bahasanya mengembangkan usaha kecil, namun kalau pada umumnya di Indonesia itu UMKM, ya, usaha menengah kecil itu. Jadi ya ini memang cara-cara yang dilakukan bagi pengusaha-pengusaha kecil, ya, bukan pengusaha-pengusaha retail yang besar-besaran. Jadi ini adalah beberapa strategi, ya, saya bilang, untuk mengembangkan usaha kecil secara umum. Nah, yang pertama itu, jadi di sini saya buat pilih lokasi yang tepat. Nah, jadi kalau kita berbicara bagaimana penempatan toko offline yang nggak menggunakan media, kita menggunakan tempat di mana tempat ini kita harapkan terjadinya jual beli, terjadinya menarik konsumen ketika melihat ataupun melihat display, melihat iklan, melihat nama toko dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga ada faktor utama yang menentukan kita menentukan tempat usaha, dan tempat usaha kecil ini biasanya lebih berpengaruh kepada dua faktor ini, dekat dengan pelanggan atau dekat dengan bahan baku. Nah, contohnya kalau misalnya kalian di daerah pembuatan sepatu yang di Jalan Jepare, yang daerah Pasar Merah sana, maka di sana adalah banyak tempat-tempat jual-jual bahan baku pembuatan sepatu. Nah, jadi jarang ada tempat di mana tempat produksi sepatu itu jauh dari lokasi itu. Kenapa? Karena biaya operasional untuk beli bahan bakunya kan juga akan juga dipertimbangkan. Makanya itu adalah salah satu faktor utama. Selanjutnya dekat dengan pelanggan. Nah, dengan pelanggan ini harus adanya sebelumnya analisa terhadap calon-calon konsumen dengan menetapkan yang namanya targeting, positioning, segmenting. Ya, jadi ilmu manajemen pemasarannya juga harus diterapkan di sini sebelum menentukan dekat dengan pelanggan. Jadi pelanggan seperti apa yang
mau kita tuju, pelanggan yang berprofiling seperti apa, yang kira-kira akan membeli produk kita sehingga kita nggak salah tempat gitu. Jadi misalnya contoh, kalau kita berada di kota Bandung misalnya, ya di kota Bandung itu kalau dilihat secara iklim adalah kota hujan, yang sering hujan. Jadi di sana pasti banyak masyarakat, banyak konsumen-konsumen yang akan memerlukan dan membutuhkan yang namanya seperti payung ataupun jas hujan ataupun jas sepatu dan sebagainya. Maka untuk kalau membuka toko-toko seperti itu ataupun membuka eh, apa namanya ya, outlet-outlet kecil yang menjual barang-barang seperti yang tadi saya sebutkan, maka sangat cocok berada di tempat seperti yang saya bilang tadi, contohnya di kota Bandung, karena di situ adalah kota hujan. Begitu sebaliknya, kalau misalnya di kota yang panas, yang gersang, jarang terjadi hujan, misalnya daerah Kalimantan, misalnya ya, atau dekat daerah mana yang jarang hujan, kita jual jas hujan, kita jual payung gitu, ya nggak otomatis nggak laku karena kebutuhan konsumen itu tadilah kita menentukan target ataupun segmentasi pasar yang kita pilih sehingga lokasi yang kita tetapkan itu tidak lari. Nah itu contoh-contoh untuk dari segi geografisnya. Tapi kalau misalnya bisa dilihat dari segi konsumennya kayak fotokopi. Nah, kalau kita mau buka fotokopi yang ada terpikir di benak kalian tuh kira-kira tempatnya di mana? Ada yang bisa jawab? Di dekat kampus gitu. Ya, dekat Dekat kampus, kampus, Pak, sekolah. dekat kampus, dekat sekolahan, dekat perkantoran, itu bakal laku. Kenapa? Karena udah otomatis di sekolahan orang perlu namanya pulpen, pensil, dijual di fotokopi, memerlukan apa namanya fotokopian, beli kertas dan sebagainya. Nah, fotokopi tidak akan laku kalau berada di tempat yang salah. Seperti contohnya di mana? Di ring road sana taruh fotokopi yang nggak ada sekolah ataupun perkantorannya itu nggak perkantoran yang seperti apa ya. Begitupun kalau misalnya kita di perkantoran daerah kantor wali kota di tengah-tengah kota itu pun juga nggak akan laku tuh begitu. Dan nggak mungkin juga usaha kecil bisa buka di situ. Kenapa? Karena untuk sewa tempatnya aja udah nggak sanggup karena daerah itu kan daerah yang prestis. Ya itu. Jadi penentuan tempat ini untuk usaha kecil itu ada dua faktor utamanya. Yang pertama dekat dengan bahan baku atau dekat dengan pelanggan. Mungkin di lain ini ada juga pertimbangan-pertimbangan lain, namun yang menjadi fokus utama adalah dekat dengan pelanggan atau dekat dengan bahan baku. Baik, selanjutnya, nah memanfaatkan media sosial. Jadi media sosial itu adalah tools ya, tools itu alat atau media atau apa namanya ya, tempat lah untuk dimana kita bisa memasarkan, memperkenalkan, menawarkan produk secara efisien dan efektif itu yang perlu digarisbawahi secara efisien dan efektif. Sekarang, kenapa sekarang? Karena memang sekarang zamannya zaman media sosial. Apalagi sekarang itu yang sedang naik-naiknya itu adalah generasi X, Y, Z. Nah, itu sedang naik-naiknya untuk menggunakan media sosial. Jadi, kalau kalian pelajari teori generasi, teori generasi X, Y, Z, Alpha, baby boomer, itu jadi kita tahu kita ini sekarang di generasinya siapa gitu. Jadi memang generasi milenial itu sekarang sedang berkembang yang sangat menggunakan sangat sering dan menjadi kebutuhan sehari-hari media sosial ini bukan lagi menjadi pendukung kehidupan tapi menjadi kebutuhan khusus sehingga ini bisa menjadi peluang bagi bisnis-bisnis kecil untuk dapat bisa memperkenalkan produknya terus menawarkan produknya secara efisien dan efektif. Kenapa efisien? Karena kalau kita di media sosial ini kan sifatnya kita cuma beli paket, ya beli paket internet. Di luar itu kalau kita misalnya menggunakan search engine marketing, misalnya kayak seperti Google Ads ataupun apa namanya Facebook Ads atau Instagram Ads,
Nah, itu kan memang membutuhkan pengeluaran, tapi dengan tujuannya itu tercapai gitu. Jadi dengan biaya yang dikeluarkan sekian, maka dia bisa mencapai orang-orang seberapa banyak, segmentasinya seperti apa bisa ditentukan. Jadi kalau kalian misalnya kalian saya rasa tahu ataupun belum tahu, kalian cari tahu di Instagram Ads itu kita bisa menentukan iklan kita itu untuk siapa gitu, untuk siapa, untuk orang seperti apa iklan kita atau produk kita itu kita pasarkan untuk siapa gitu. Jadi kita bisa menetapkan profiling daripada konsumen kita, misalnya yang hobi otomotif, misalnya karena kita jual-jual aksesoris mobil misalnya. Jadi target-target pasar kita, target-target konsumen yang akan kita capai, kita tentukan di Instagram Ads itu adalah orang-orang yang hobi otomotif ataupun hobi mobil atau hobi motor dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya bilang efektif? Yaitu karena dia nggak bakalan nggak bakalan lari dari jalur. Jadi apa yang kita tentukan, itulah dia akan muncul. Apa yang kita tetapkan di awal tadi segmentasinya, maka akan muncul sesuai dengan apa yang kita buat. Karena media sosial ini kan sistem yang dibangun secara sistematis dan struktur. Jadi nggak akan mungkin ada kesalahan karena coding-coding ataupun bahasa-bahasa pemrogramannya itu sudah ditetapkan untuk tidak salah. Nah, kecuali bedanya dengan pemasaran secara offline ya. Jadi kalau pemasaran secara offline itu kita masih bisa salah. Kenapa? Karena kita kayak contoh lah kita menyebarkan flyer, menyebarkan brosur, kita belum tentu tahu itu orang adalah sesuai dengan hobi yang dari produk yang kita jual gitu. Misalnya kita jual kayak yang saya bilang tadi aksesoris mobil ataupun aksesoris sepeda motor, kita sebar-sebar flyer. Nah, kita sebar flyer, kita nggak tahu sebenarnya ini orang hobi hobi otomotif apa enggak. Nah, kita sebar-sebar aja gitu. Itu kan sangat tidak efektif dan membuang-buang uang, tidak efisien. Nah, itu tadi makanya kenapa saya tekankan di sini efektif dan efisien kalau menggunakan media sosial. Nah, contoh yang sudah nyata saya lakukan, saya sudah dulu pernah berusaha yang namanya bisnis pembuatan sepatu. Nah, karena sekarang kemarin beberapa tahun belakangan pandemi, bahan baku juga mahal, jadi saya memutuskan untuk berhenti ya, karena permintaan konsumen itu juga sama sekali turun drastis, sehingga tidak menutup untuk operasional daripada bisnisnya. Tapi ini saya berikan contoh, ntar saya share screen saja ya. Bisa nampak kan? Halo, bisa nampak? Halo? Ya, Belum Pak. muncul di saya, Pak. Oh, baru muncul. Oh ya, Udah Pak, udah muncul Pak. sudah muncul ya. Nah, ini contoh media sosial usaha saya kemarin. Jadi di sini kita bisa memperkenalkan produk. Jadi produk saya ini adalah produk baru, bukan produk baru artinya sepatunya baru. Sepatunya adalah jenis sandang yang sudah dari dulu ada gitu. Bahkan sejak zaman purba sepatu itu ada. Tapi model-modelnya lihat kalau misalnya bisa dilihat. Jadi saya memperkenalkan produk saya itu yang memang nggak ada di pasaran. Misalnya di sini ada kayak ada rajutannya. Jadi di sini tujuannya untuk pertama biar supaya sirkulasi udara sehingga meminimalisir bau pada kaki karena perkembangan bakteri tetap udara itu makanya bau. Jadi saya buat di sini seperti ini biar supaya ada sirkulasi udara. Yang ini menggunakan bahan kulit asli sapi dan tol karet solid ya, jadi cukup bagus. Nah, di sini kita bisa bisa melakukan pemasaran di dalam sini. Jadi sebentar dulu, mungkinnya belum. Seperti contohnya video ini, bisa nampak videonya?
diskon, giveaway setiap Jumat pada setiap minggunya. So, pantangin terus Instagram kita. Oke, nampak, Dek? Videonya? Nampak, Jalan? Pak. Nampak, Pak. Suaranya dengar? Dengar, Pak. Pak. Dengar. Nah, jadi inilah salah satu media yang bisa menampilkan video gitu. Jadi kalau online kan kita nggak bisa menampilkan video kecuali kita menyewa videotron di tengah jalan kota sana, baru kita bisa menampilkan produk kita dalam bentuk video. Tapi kalau di media sosial kita bisa menggunakannya di sini, mau gambar, mau video, mau berbentuk animasi, mau berbentuk seperti apapun bisa kita tampilkan. Nah, ini juga sangat efektif dan efisien. Jadi tinggal bagaimana kita melakukan kreasi-kreasi di usaha kita gitu. Nah, kayak misalnya ini kita kasih dia keterangan daripada apa yang ada di sepatu ini. Nah, jadi konsumen bisa melihat gitu, bisa bertanya, bisa melakukan komunikasi timbal balik. Nah, jadi itu adalah salah satu hal yang penting karena zaman sekarang itu pemasaran itu enggak lagi sifatnya satu arah, tapi dua arah. Orang-orang bisa bertanya, orang-orang bisa mengajukan pertanyaan terhadap produk, orang-orang juga bisa memberikan testimoni ataupun pengalaman baik ataupun pengalaman buruknya. Nah, oke, jadi ini salah satu contoh media sosial ya. Dan ini juga pernah saya pernah add kan ini Instagram tandanya gampang, like-nya lebih banyak. Seperti ini, like-nya sampai 290-an. Ini udah saya lakukan Instagram Ads. Saya iklankan berbayar dengan target-target siapa saja yang akan melihat iklan saya. Oke, kita balik ke materi. Nah, selanjutnya, lakukan inovasi. Pelanggan biasanya memiliki sifat mudah bosan dan cenderung ingin sesuatu yang baru agar pelanggan tersebut tidak pergi ke lain tempat. Kita harus memberikan inovasi untuk usaha kita agar dapat menarik mereka kembali. Hal ini sangat penting terutama bagi usaha yang memiliki banyak kompetitor. Nah, itu sudah saya lakukan tadi di produk jala saya tadi ya. Jadi saya namakan sepatu jala karena warna hitam dan bentuknya itu gagah seperti burung jala, contohnya. Nah, jadi inovasi yang saya lakukan tadi itu yaitu memberikan ventilasi udara sehingga benefitnya mengurangi perkembangan bakteri pada kedap udara gitu. Jadi itulah bentuk inovasinya dan juga sepatu itu ringan. Nah, karena kan banyak sekarang sepatu-sepatu dijual itu tidak mempertimbangkan masanya atau beratnya. Jadi yang penting yang penting nampak cantik tapi nggak nyaman digunakan. Jadi nggak usah kita lihat lagi tadi Instagram karena sudah saya tunjukkan. Selanjutnya, rencanakan keuangan dengan baik. Nah, ini yang sangat penting yang harus dilakukan untuk usaha-usaha kecil karena biasanya usaha-usaha kecil tidak akan melakukan kegiatan ini karena ini dianggap tidak terlalu penting ya karena untuk menyusun laporan keuangan, menyusun cost calculation untuk perencanaan itu juga mungkin butuh pengetahuan. Makanya di sini kalian mahasiswa-mahasiswi Universitas Pancabudi diajari bagaimana cara menyusun keuangan yang baik di mata kuliah, misalnya mata kuliah matematika bisnis ataupun akuntansi, terus bagaimana merencanakan anggaran untuk melaksanakan penjualan suatu produk dan lain sebagainya. Nah, ini saya kasih contohnya. Nah, bisa nampak Excel yang saya share.
Nampak, Pak. Nampak, Pak. Pak. Inilah yang saya katakan tadi cost calculation sheet. Jadi ini adalah biaya yang akan direncanakan dalam pembuatan satu produk, ya. Jadi dalam pembuatan satu produk itu, kalau yang namanya usaha itu dikatakan baik, dia memiliki perencanaan penganggarannya. Jadi penganggaran pembiayaan dari pembuatannya itu baik dari segi bahan baku, dari kebutuhan operasional seperti gaji pegawai, listrik, air, dan sebagainya, itu harus dipertimbangkan. Nah, di sini saya jelaskan yang di halaman pertama ini di material cost. Nah, di sini saya menjelaskan beberapa bahan yang harus ada, yang harus dibeli untuk membuat satu pasang sepatu ini. Nah, jadi kebutuhannya itu ini. Nah, ini ada rumusnya ini. Hitungnya ada rumusnya, ada ketentuannya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang bergerak di bidang sepatu harus mengerti, paham betul bagaimana cara menghitungnya. Dan saya bisa dapat ini, saya ikut pelatihan ya, bukan saya karang-karang sendiri. Saya ikut pelatihan, saya belajar bagaimana cara menentukan biaya harga pokok produksi daripada satu pasang sepatu. Terus perkiraan loss-nya. Jadi ini adalah manajemen resikonya. Jadi yang namanya kulit itu nggak selamanya rata dia. Kalau kulit asli itu nggak selamanya semua bagian badan sapi itu bagus. Ada yang bolong-bolong, ada yang dia mungkin agak lebih tipis, ada dia mungkin ada cacatnya sedikit. Nah, itu adalah salah satu bagaimana cara mengatasi risiko itu. Jadi saya tetapkan loss-nya dalam satu paket kulit itu adalah 10%. Jadi jumlahnya sekian. Terus ada puring, ada busa, ada kunci. Jadi nggak usah saya jelaskan satu-satu bahannya karena mungkin kalian pun nggak ngerti ya. Ya, kalau orang-orang yang buat sepatu pasti ngerti. Nah, sampai kepada pada biaya lain-lainnya, kayak gaji pegawai, terus ada penyusutan mesin, ada biaya pemasarannya, per sepatu bahkan saya hitungnya. Jadi per sepatu itu sudah dihitung, sudah dibebankan dia untuk biaya-biaya pemasaran contohnya. Jadi saya nggak menggunakan uang pribadi lagi, tapi menggunakan dari harga pokok produksi yang sudah saya tentukan di satu pasang sepatu, biaya listrik dan lain-lainnya. Nah, ini adalah harga pokok produksinya nih, 156.505 rupiah. Jadi untuk membuat satu pasang sepatu saya membutuhkan uang 156.505 rupiah. Itu modal ya, kalau bahasa awamnya itu modal untuk buat sepatunya itu satu pasang itu 156. Nah, di situ saya tentukan untuk harga jualnya. Nanti kalian bisa belajar metode penetapan harga. Jadi kalau yang ini adalah metode penetapan harga berbasis biaya, berdasarkan biaya. Nah, jadi di sini saya menentukan harapan keuntungan saya berapa persen misalnya. Jadi misalnya saya di sini angka yang paling tinggi saya taruh 180% harapan keuntungan saya. Jadi harga jualnya itu sekitar 438.000 sekian. Keuntungannya 281.000 sekian. Nah, untuk per bulan per tahun itu sesuai dengan target. Jadi ini adalah belum tentu kita juga mendapatkan segini karena belum tentu juga penjualan secara kontinu tetap stabil ya. Jadi bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Nah, inilah salah satu contoh yang saya bilang tadi, menggunakan perencanaan keuangan dengan baik gitu. Jadi jangan sampai usaha kecil pun, katakan usaha kecil, udahlah ngapain buat kayak gitu, dikira-kira aja sendiri, atau udah ngapain dibuat laporan keuangannya, kan untuk aku juga uangnya. Nggak bisa seperti itu. Kalau kita ingin maju, ingin berkembang dari usaha kecil menjadi usaha menengah, dari usaha menengah ingin skala besar, maka harus menerapkan hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi. Selanjutnya, kenali kompetitor. Nah, ini harusnya kita kalau jualan atau kita memilih produk apa yang kita jual, kita harus mempertimbangkan kompetitor kita gitu. Jadi jangan sembarangan menentukan produk yang akan mau kita jual sementara kita nggak tahu
ataupun tahu kompetitor kita itu lebih ganas daripada kita, lebih jago misalnya dalam memasarkan produknya ataupun dalam memikat pelanggan ataupun mendapatkan penjualan yang lebih banyak gitu. Jangan sampai kayak misalnya contoh gitu, kita buka kedai kelontong, kedai sampah di samping Indomaret atau di samping Alfamart gitu. Ya udah modar lah usahanya orang apa namanya, Indomaret berhasil, awak tak berhasil. Harga beda-beda tipis, bisa lebih murah di Indomaret sama Alfamart, ada diskon lagi. Kan misalnya seperti itu. Jadi orang-orang bakal eh, memilih gitu mana yang lebih enak karena sifatnya konsumen ini mau enak aja, mau untung aja, mau enak aja, mau enak sendiri, mau harga murah dengan barang yang sebanyak-banyaknya misalnya. Itu kan konsep ekonomi zaman dulu. Nah, makanya itu jangan sampai seperti itu gitu. Jadi harus dipertimbangkan kompetitor juga. Eh, kalau misalnya tetap harus melakukan itu, maka lambat laun apa namanya dalam waktu yang nggak terlalu lama usahanya akan mati, ya pasti tidak akan berkembang. Selanjutnya menggunakan pinjaman usaha. Nah ini adalah opsional ya, bukan nggak mesti karena untuk melakukan pinjaman ini perlu yang pertama yang namanya keberanian ya. Jadi harus ada tekad dulu sebelum minjem untuk dapat mengembalikannya. Biasanya peminjaman ini kan berbentuk kredit bayaran bulanan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tekad, nggak berani, nggak meyakinkan diri kita bisa mampu untuk membayarnya, jangan coba-coba karena ini bisa malah membuat semakin hancur gitu ya, semakin gawat, nggak akan bisa berkembang, bahkan kita jadi jatuh miskin ataupun aset-aset kita bisa diambil. Nah, juga kalau misalnya kita menggunakan pinjaman ini, kita membutuhkan namanya dokumen-dokumen. Seperti yang saya bilang tadi, dokumen laporan keuangan, dokumen apa namanya perencanaan biaya produksinya misalnya, ataupun profil usaha. Nah, itu dibutuhkan. Kenapa? Karena lembaga-lembaga peminjaman ini dia butuh keyakinan. Karena kalau dari kalian tahu apa arti kredit? Ada yang tahu arti kredit? Halo, halo, Ya, Pak. ada yang tahu arti kredit? Hah? Kayak cicilan gitu ya, Pak? Ya, kredit bukan cicilan. Artinya, kredit itu produknya itu ya cicilan. Tapi artinya kredit itu tahu? Nggak tahu, Pak. Jadi kredit itu artinya kepercayaan. Jadi bagaimana lembaga peminjaman uang ini, peminjaman kredit ini bisa percaya sama kita gitu. Dia membutuhkan jaminan. Nah, jaminan-jaminan itulah misalnya tadi itu laporan keuangan, profil usaha, terus BPKB kereta, BPKB mobil, surat-surat berharga, misalnya seperti itu. Makanya semua yang saya sebutkan dari awal tadi itu sangat berhubungan ya satu sama lain dan berhubungan juga sama ini. Karena biasanya kalau orang mengajukan pinjaman itu kayak saya, misalnya mengajukan pinjaman lah KUR gitu ke bank, ya udah bisa dipastikan dia itu minta yang namanya profil usaha, kalau enggak surat keterangan usaha, atau enggak dia minta jaminan PPKB. Udah itu aja. Makanya kalau kita dokumen kita nggak ada, apapun nggak ada kita dokumentasikan, ya udahlah nggak jadi, nggak bisa kita melakukan pinjaman di lembaga seperti itu. Kecuali kalian temukan ini lintah darat di daerah perkampungan, misalnya nggak perlu adanya persyaratan. Nah tiba-tiba nanti kita nggak bisa bayar, rumah kita ya ada di kita, ya. Oke, selanjutnya, oke habis. Nah, jadi itulah cara garis besar bagaimana cara mengembangkan usaha kecil. Namun ada juga beberapa cara-cara lain yang bisa digunakan gitu. Nggak bisa kita patokan yang tadi gitu. Tapi itu adalah secara umum yang bisa dilakukan di usaha kecil ya. Jadi
nggak usah muluk-muluk, yang namanya usaha kecil ya kita bergerak secara realistis, ya realistis dan efisien, itu yang intinya, karena biasanya usaha kecil dengan modal kecil juga kita untuk berkembang jika nggak ada kemauan yang besar untuk melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, apa ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Bentar ya. Oke, ada yang ingin dipertanyakan atau memberi tanggapan? Belum kita absen. Mata kuliahnya ada seminarnya juga, Pak? Gimana? Mata kuliahnya ada seminarnya juga, Pak? Seminar? Maksudnya gimana? Ini kan kuliahnya manajemen kewirausahaan seminar itu, Pak. Seminar, Maksud manajemen. saya ini ada seminarnya juga atau enggak, Pak? Ya, nanti begitupun sambil berjalan kita akan lihat kalau misalnya ada seminar-seminar apa pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikutin, nanti saya kabarin. Tapi kalau begitupun ini sebenarnya mata kuliahnya dibilang seminar yang bukan juga tujuannya untuk kita melakukan seminar atau kita ikut seminar, ya. Tapi nanti kalau misalnya kalau kamu tanya seperti itu, bisa kita carikan satu seminar ataupun pelatihan yang bisa kita ikutin baik dari universitas ataupun lembaga-lembaga di luar. Dan nanti kalau misalnya kalian ingin sertifikatnya itu kan pasti bayar. Nah, kalau ada kerjaan dari kalian, oke, kita akan laksanakan. Yang pastinya yang berhubungan dengan kewirausahaan, ya, dan usaha kecil menengah. Baik, adik-adik, ada lagi kawan-kawan? Ya, kita sudah bisa seperti ini, sudah diabsenkan. Oke. Kalau saya panggil ya, Alisa Nabila, Saya, Pak. Delia Rahman, Saya, Pak. Linda Alfriza Putri, Saya, Pak. Febri Ahari, Fitri Suryani, Fitri Hansi Jaya, halo, Hansi Jaya ada? Kartika Saputri, Hadir, Pak. Maya Arnisa, Hadir, Maya, Pak. Fendi Kurniawan, Hadir, Pak. Sulaiman Basri, Hadir, Pak. ada yang belum panggil? Saya panggil semua. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, saya rasa cukup. Ya, jadi bahan bisa kalian download di website saya, silakan. Ataupun bahan-bahan lain yang bisa kalian download di situ, silakan kunjungi website saya. Nah, untuk pertemuan minggu depan akan saya share seperti ini lagi. Jadi nanti pertemuan keberapa saya akan kasih tugas, dan biasanya tugas itu berbentuk PowerPoint, ya. Jadi saya ingatkan kembali, sebelum sampai kepada itu kalian harus pelajarin bagaimana menyajikan PowerPoint yang baik, ya, baik dari sisi hal materi dan visual, dengan kayak PPT-nya anak SMA lagi. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga pertemuan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sudah, jadi yang nggak hadir ya sudah absen, jadi nilai
kehadiran itu akan saya hitung di akhir nanti di presentasi etika ya. Jadi kalau misalnya banyak hadirnya pasti etikanya rendah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Pak.